Jika tidak berjualan sagon, Maedoh tidak diam berpangku tangan. Ia meluangkan waktunya melakukan pekerjaan sampingan membuat cangkir atau muk dari bambu. Warga Kampung Muara Kidul, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahan bambunya ia cari dan tebang sendiri dari hutan. Meski sudah terbiasa, beberapa kali Maedoh hampir saja celaka. Bambu yang telah ditebangnya lalu dibawa pulang ke rumah. Bambu untuk membuat cangkir kemudian dibelah menjadi 3 bagian dengan gergaji. Tangan tua Maedoh tampak terampil melakukan pekerjaannya. Sebelum dibentuk jadi cangkir atau muk, potongan bambu dihaluskan dulu, baru diukir sesuai ukuran cangkir yang diinginkan. Cangkir atau muk yang sudah jadi lalu dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, Maedoh membuat pegangan cangkirnya. Untuk kemudian direkatkan dengan lem. Biarkan beberapa saat sampai mengering. Pekerjaan membuat cangkir dipelajari secara otodidak oleh Maedoh, memanfaatkan bahan yang berlimpah dan biaya produksi yang terbilang murah. Abdi mah pirang-pirang aja ngamdegain nyari raeunnya, khususnya abdi mah aya janggango sa dinintenan mah kitu. Jika tidak ada pesanan, Maedoh menjual kerajinan cangkir bambunya dengan menjemput pembeli. Harganya terbilang sangat murah, Rp5.000 saja untuk satu cangkir bambu. Meski produk yang dijual di toko-toko lebih bagus, Maedoh tak takut bersaing dengan mempromosikan langsung produk buatannya pada pembeli. Belum apa na sibuk mah teh ai muludan 5.000. Nya ai muludan sibuk nama teh di alam teh. Tahu ka masjid. Pan masjid banyak pan ngopi naon. Gitu abdi mah. Kembali mah jajar dina itu teh na ieu teh na ieu teh. Itu cenah naon cenah barangus. Bade teh masih baraan, barbuan. Biji anu duaan yang ka sawah cenah para tingan teuran, mah teh ser. Resep abdi mana? Meski selama hidupnya Maedoh selalu dihadang banyak cobaan hidup, namun Maedoh selalu bersyukur. Sedikit rezeki yang didapatnya dari berjualan sagon dan cangkir bambu ternyata mampu membiayai kehidupan emak dan anak-anaknya. Meski serba pas-pasan, tak lupa Maedoh juga menyisihkan sebagian untuk mereka yang membutuhkan, sebagai bekal amal ibadahnya di akhirat nanti. Ma ya abdi sedekah, ka emak aya aci sehari si manfaat. Sejak lahir, putri pertama Maedoh, Elis Hasanah, tidak pernah mengenal sosok ayahandanya. Apalagi satu lembar fotonya saja, Maedoh tak punya. Sebagai anak, Elis tentu saja merasa penasaran. Rasa rindu pada ayahnya terkadang kerap melanda. Ya sedih, terus pengen disayang sama itu ya, sama orang, sama ayah gitu. Sedih pokoknya, apalagi saya belum pernah melihat bapak saya. Kantos nuju ieu opat sasih ka itu teu repeh da teu naon teh aya naon teh ngadat saungeun da jagung teh mun ramana kitu naon nya ketannya dicana ke anjing teh ka itu ka makam kakara jempling nya kakara jempling kok dicana ka makam we ngadat urang kali teh kitu can teu terang rama we teh nu tepisannya teu terang atau terang pisan, terang rambut-rambutna acan, karamana teh, itu terang eta mah. Ya pada nangis ya terus borosot tehnya pada nyengcerikan, abdi ceurik, kita beda sedih, sedih kumaha, kita abdi kitu. Barang dah segala lupa, kita kada murah kali, saya teh teu usaha, kita modalna ti mana, kita ngajuru teh, sareng kitu. Sedih sing sedih we abdi. Mungkin ketika sekolah anak segarupnya. Bertahun-tahun menjanda, Maedoh kemudian memutuskan untuk menikah lagi. Elis kemudian mendapatkan adik perempuan baru. Namun sayang, tatkala putri keduanya Lisnawati baru berusia 40 hari, sang suami meninggalkan mereka begitu saja. Pergi dengan wanita lain. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau keluar.
Lisnawati akhirnya bernasib sama seperti kakak tirinya, tidak pernah merasakan belayan kasih sayang dari seorang ayah. Cobaan hidup yang terus mendera tak membuat Mak Edoh hilang semangat. Demi kedua putrinya itu, ia rela bekerja keras, meski menjadi seorang buruh kasar pembersih kebun orang. Anaknya yang masih bayi terpaksa dititipkan pada Elis yang masih duduk di sekolah dasar. Udah di kebunnya udah dibersihin semuanya, udah di sini untuk kerja. Makasih. Kantor neng ngerasa capek, ribu gocok musar, ya tas capek teh. Terus di sawah di jeruan, jabing yang besar, kira tak abdi mantas nata pantinya, istis, abdi merasa dia tak budak ayam orang kali tak ayam ramahan. Itu bapak nata cireng gak memang itu. Ya sedih, gembira gitu Neng. Sedihnya ibu, sedihnya pagi-pagi udah pergi kerja, pulang duhur. Pokoknya sedih Neng. Kalau diceritain. Sebenarnya, Mak Edoh khawatir jika harus menyerahkan sang jabang bayi pada Elis yang masih SD. Namun, mau bagaimana lagi, tak ada seorang pun yang bisa diandalkan untuk membantu mereka. Pernah suatu ketika, Elis lengah dan hampir menyebabkan peristiwa buruk pada adiknya yang masih bayi. Untungnya, mereka masih dalam perlindungan Tuhan. Iya, saya nyuci-nyuci gitu waktu kecil kelas 3 SD kan, ngurus adik karena ibu kerja. Saya lagi nyuci kan masih kecil ya, belum ngerti gitu. Adik saya kan didudukin di bangku. Saya lagi nggak kelihatan kan itu masih ngorek sampai tenggelam gitu adik saya. Nyuci nggak beres. Itu saya ngurusin adik saya gitu. Udah tenggelam di kolam gitu. Enggak langsung diambil sama saya gitu. Enggak apa-apa gitu. Pendapatan dari bekerja sebagai buruh di kebun orang ternyata hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari saja. Akibatnya, dengan terpaksa, Elis harus berhenti sekolah. Kondisi ekonomi yang pas-pasan, ditambah lagi dengan adanya bayi yang harus dijaga, membuat Elis terpaksa mengalah dengan keadaan. Mama ya Elis terus bikin jus seledri deutnya. Begitu anak-anak Mak Edoh beranjak dewasa, mereka lebih mandiri dan bisa diandalkan. Mak Edoh lalu berusaha agar Lisnawati bisa terus sekolah. Semangat nama ieu udah karayong gaduh pangatik. Itu hayong nonton hayong sekolah nanti nonton hayong ieu ulah tepi ka polos-polos teuing gitu teh enggak alhamdulillah murang kalimah tepi ka SMP nang teu ka SMA we hungkul. Ka SMP hungkul untuk nanti ieu teu naon teh teu balayaran di SMP mah alhamdulillahnya dipasihan ku pemerintah teh dipasihan PKH teh acisnya gedinya dipasihan ti jero sakola. Tak abdi tanah keluar acis dipasihan ti ditu acukna naon oge. Ai masihan kitu. Dua anak gak beli mata, beli mah kurang yang jajana itu, kita mah beli mah ketahuan kene, nah kabaksakeun, terus sedih mah tong cerewskeun deui atau sedih mah kasusah ka bingung mah, tos. Setelah cukup lama mengandalkan hidup dengan menjadi buruh tani, Mak Edoh kemudian memutuskan untuk berhenti dan kembali pada pekerjaan yang pernah ditekuninya selama bertahun-tahun, membuat dan menjual kudapan tradisional sagon bubuk. Dulu, sagon termasuk kudapan yang wajib ada di hari-hari raya umat Islam, namun kini tak dilirik lagi, dianggap kuno dan kampungan. Namun, di tempat Mak Edoh tinggal, bubuk sagon sebagai jajanan murah meriah masih banyak peminatnya. Rasanya pun enak dan gurih. 82 sabisan eta. Atos ngatos deui we udah kemarin saya sasagon. Tujuan katel kene geuning nyungai kalapak kene atos mareser. Aya abdi nu bisa 2000 ge sepuro boro we. Kitu taranya Berjualan sagon keliling dari kampung ke kampung dengan setia dilakoni Mak Edoh. Padahal uang yang didapatkannya tak banyak, sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah per hari.
Itu pun emak tidak berjualan setiap hari, dikarenakan takut pembelinya bosan dengan sagon buatannya. Meski hanya kudapan sagon sederhana, pernah juga sagon Mak Edo hilang dicuri orang. Mak Edo hanya bisa mengusap dada karena tak bisa membawa uang di hari itu. Namun untuk urusan rezeki, Mak Edo selalu berbaik sangka. Apalagi pintu-pintu rezeki dari Allah akan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berusaha. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Alhamdulillah ada waktu saya ada borang kami karunya cenah belian cenah bukan budak leutik yang jajan. Kedua nanti dimutasi bahasa kita langsung bicaraan deui. Seep. Karunya cenah balian ulah tuh budak yatim gitu. Biseran. Abi mah teh ieu dah sok itu bawaana sok icalan da abi. Sok icalan. Sok icalan naon we kitu aya. Minta nurun ke anak. Eta gua sok icalan gitu abi. Enggak, sekarang udah bisa sendiri. Saya suka jualan gitu, suka jualan keliling gitu, suka bantu-bantu gitu, sedikit-sedikit gitu. Di usianya yang sudah senja, Mak Edo masih menguatkan diri untuk berjalan kaki berkilo-kilo jauhnya demi mencari sesuap nasi lewat berjualan sagon. Padahal kondisi fisiknya sudah menurun. Kaki-kaki Mak Edo kerap terasa sakit dan ngilu. Mak Edo juga mengidap darah tinggi. Sebenarnya, setelah kedua anaknya menikah, beban Mak Edo sudah jauh berkurang. Hanya tinggal menanggung dirinya sendiri saja. Elis juga berulang kali meminta ibunya berhenti berjualan. Namun Mak Edo menolak. Kuat keneh. Maksa teh da mau itak. Nyeri-nyeri ieu ge tah. Masih keneh. Nyeri ieu ge. Teu tenan. Teu darah paru ieu. Abi mah itu darah lieur, nya darah tinggi non lieur, sampean nyeri, gitu tak itu lieur, tak itu sirah teh nguliling. Iya, pengen mandiri katanya nggak mau, makanya kalau kerja juga sekarang, mah udah aja kerja di rumah, nggak boleh ke sawah terus jatuh. Enggak, katanya saya pengen itu, pengen ini, nggak mau nyusahin anak katanya. Ya imahnya nggak mau katanya, nggak apa-apa katanya udah, kalau mau kerja itu makan dulu obat gitu. Kalau dilarang juga, nggak apa-apa, saya nggak sakit. Di rumah sederhana yang tak terlalu besar, Mak Edo menghabiskan hari-harinya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau membuat sagon. Mak Edo merasa bersyukur, kini ia telah mempunyai 2 cucu dari kedua anaknya itu. Dibantu Elis, Mak Edo menyiapkan dagangannya berupa beras yang akan dijadikan tepung. Beras dicuci terlebih dulu, kemudian ditumbuk halus menjadi tepung. Saring hasilnya agar mendapat tepung yang halus. Selanjutnya, tepung beras disangrai atau diolah di penggorengan tanpa minyak sampai menguning. Kalau sudah matang, dinginkan, baru dicampur dengan gula. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Bubuk sagon yang telah jadi lalu dikemas dalam bungkus-bungkus plastik. Dari 1 liter beras, Mak Edo bisa mendapat 100 bungkus kecil sagon bubuk. Alis sebagai seorang anak yang tahu benar perjuangan ibunya, kadang prihatin melihat kondisi Mak Edo yang semakin tua dan banyak keluhan. Meski telah menikah, Alis memutuskan untuk terus membantu dan merawat ibunya. Selepas ia berdagang keliling membantu suami. Untungnya, suami Alis tidak melarang. Ya sambil ngejagain si Umi gitu. Sambil bantu-bantu gitu. Iya. Karena kan masih punya adik gitu buat membiayain sekolahnya gitu. Kan dulu adik saya dibantuin dapat PKH, sekarang mah nyaring dapat bantuan-bantuan. Kan dulu waktu saya mah nggak ada bantuan-bantuan apa-apa.
sekolah juga kan pakai biaya dulu mah. Makanya saya berhenti. Kalau adik saya alhamdulillah sampai SMP gitu sekolahnya. Ya mudah-mudahan ibu saya sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, jauhkan dari mara bahaya. Sekian lama berperan sebagai single parent dan tulang punggung keluarga, sosok Ma Edoh memang istimewa di mata anak-anaknya dan juga tetangga sekitar. Mereka kadang tak habis pikir dari mana Ma Edoh memiliki kekuatan dan kesabaran sebesar itu. Menurut Ma Edoh, anak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah motivasinya untuk terus bisa bertahan. Semoga saja Allah mengganjar segala usahanya dengan pintu surga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan menjadi orang pertama yang mencoba membuka gerbang jannah. Tiba-tiba seorang wanita akan muncul mencoba membukanya di hadapanku. Saya akan berkata, 'Siapa kamu?' Dia akan menjawab, 'Saya seorang wanita yang fokus membesarkan anak-anak yatim piatu saya.'" Yakni anak-anak yang kehilangan ayah mereka. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sahabat Hikmah, semoga tayangan Hikmah hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.